Aku merasa kita sudah dekat. Andre, kita sudah sejam jalan-jalan di hutan seram ini dan masih belum bisa menemukan paket berisi ponsel monster milikmu. Jeff si pembunuh bilang peti itu menunggu kita di sekitar sini. Siapa? Jeff si pembunuh. Kamu memesan paket dari Jeff si pembunuh. Ya, dia menjanjikan satu peti penuh berisi monster-monster paling jahat. Lagi pula, aku membeli paket ini dengan harga sangat murah. Nah, ayo kita telepon dia dan tanya kemana kita harus pergi. Kamu yakin? Jeff si pembunuh, halo, kami agak tersesat di sini. Beritahu kami kemana harus pergi. Kalian sudah sangat-sangat dekat. Jalanlah sedikit lagi ke depan. Baiklah, nah, kamu lihat kan? Ayo pergi. Nah, sedikit lagi. Itu dia. Kan sudah kubilang, Jeff tidak menipu kita. Bantu aku. Tunggu. Kamu lihat itu? Sir. Ada yang berlari di sana. Ah, sudahlah, jangan mengada-ada. Lebih baik bantu aku. Nah, oh, berat sekali. Teman-teman, lihat. Satu peti penuh berisi ponsel monster. Sesuatu yang cukup berat. Nah, ayo pergi. Anak-anak, saatnya kalian tidur. Lari! Lah! Lari! Saatnya kalian tidur. Saatnya kalian tidur. Ayo cepat! Dia mengejar kita! Kalian harus tidur. Mobilnya sudah dekat. Ayo lari! Ayo cepat! Cepat! Sempat juga! Evgen, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Aku tidak akan pernah pergi ke hutan seram ini lagi. Jeff si pembunuh ingin membunuh kita. Sudahlah, semuanya kan berakhir dengan baik. Lagi pula kita punya paketnya. Aku sangat berharap di dalamnya ada ponsel monster. Sepertinya itu bukan ponsel. Ada monster di dalam sana. Lari! Oh, padahal kamu takut. Teman-teman, kita punya ponsel monster. Dan kita akan menelpon mereka tepat jam 3 pagi. Kita punya ponsel Siren Head. Siren Head hampir saja keluar dari kotak ini. Nah, mari kita periksa dengan hati-hati. Dia berubah menjadi gambar lagi. Kita juga punya ponsel Elber. Kantong kulit terdeteksi. Apa dia membicarakan kita? Dasar kamu rongsokan logam. Dan kita juga punya ponsel Granny. Ini gigi palsu Granny. Tapi kita juga punya ponsel Slenderman. Teman-teman, kalian hampir saja ditangkap Slenderman. Dan tentu saja, kita punya ponsel monster rahasia. Aku usul kita mulai dari yang ini saja dulu. Teman-teman, sesuatu sedang terjadi. Kalian tidak akan bisa membuka kotak ini sampai kalian mendapatkan 15.000 suka. Andre baru saja berubah menjadi monster. Teman-teman, sepertinya tanpa bantuan kalian, kami tidak akan berhasil. Tolong, jika kalian penasaran ingin tahu monster apa ini, berikan suka. Nah, sementara itu aku usul kita menelepon Granny. Banyak sekali benang. Untuk apa ini? Entahlah, tapi di bawahnya pasti ada ponsel. Mari kita temukan. Lihat, ini seperti semacam jaring. Jangan sampai kita sendiri yang terjerat. Nah. Tikus! Tunggu, ini bukan tikus sungguhan. Ini mainan.
Dan di sini juga ada tanda tanya. Apa ini tanda tanya yang sama seperti di kotak ponsel rahasia? Bagaimana jika tikus ini adalah petunjuk? Monster apa yang menyukai tikus atau mengendalikan tikus? Atau bahkan memakan tikus. Omong-omong, kita sudah sampai ke ponselnya. Ini dia. Lihat, unik sekali. Ada gambar Granny di sini. Teman-teman, aku usul jangan buang waktu dan telepon Granny. Nah, bagaimana cara menyalakannya? Oh, aku melihat kalian. kami senang. Granny, kamu bisa melihat kami? Ya, tapi usianya kan tidak muda lagi. Menurutmu berapa umurku? 220, 350. Berani-beraninya kamu. Umurku baru 120 tahun. Aku sedang di masa keemasan. Dasar bajingan, aku akan memberi kalian pelajaran. Apa yang kamu lakukan? Kamu menyinggung perasaan seorang wanita. Memangnya menurutmu dia terlihat seperti berumur 120 tahun? Ya, aku setuju denganmu. Cucu-cucu, kalian akan menghadapi ujian pertama. Jika tidak lulus, aku akan menggelitik kalian dengan gilingan adonanku. Jangan menggelitik! Kamu bercanda. Dia bisa menghabisi kita dengan gilingan adonan itu. Jangan habisi kami! Kalau begitu, kalian harus menggulung benang yang ada di meja menjadi bola. Kalian hanya punya waktu 30 detik untuk ini. Waktu dimulai. Ayo cepat. Nah, kita harus mencari ujungnya. Putuskan dan gulung dengan cepat. Ayo, cepat. Tanganku terlilit! Bantu aku! Ayo, lepaskan dengan hati-hati. Waktu kalian tinggal 10 detik. Aku sendiri mulai bingung. Nah, gulung saja. Waktu kalian tinggal 5 detik. Ayo, kita sempat. Kita berhasil. Kita sempat. Aku tidak percaya kalian benar-benar sempat. Tapi aku tidak bisa melepaskan kalian begitu saja. Ha! Hihihihi. Apa yang terjadi? Di mana Evgen? Kamu, nenek ompong. Lebih baik kamu jangan kurang ajar padaku, cucuku, atau kamu sendiri yang akan ompong. Di depanmu ada 3 kursi. Di salah satunya ada temanmu duduk. Tapi di kursi mana, kamu harus mencarinya. Itu kan mudah. Tidak semudah itu. Kamu harus menyingkirkan pilihan dengan menggunakan gilingan adonan. Tapi ini bukan gilingan adonan. Ini pemukul bisbol. Tidak ada bedanya. Yang penting peluangmu kecil untuk menemukan temanmu tanpa melukainya. Teman-teman, kita tidak boleh salah. Kalau tidak, Evgen akan terluka. Nah, kita punya warna kuning, kita punya warna biru, dan kita punya warna merah. Dan Evgen ada di salah satu tempat ini. Nah, mana yang harus dipilih? Teman-teman, tidakkah menurut kalian salah satunya terlalu tinggi? Seolah-olah tinggi Evgen pasti tidak seperti itu. Karena itu, aku memilih jubah kuning. Evgen, jika aku salah, tolong maafkan aku. Ya, teman-teman, itu bukan Evgen. Hehehe. Kamu membuat pilihan yang tepat, tapi sekarang peluangmu bahkan lebih kecil lagi. 50 banding 50. Semoga kamu salah. Teman-teman, kita tidak boleh salah. Kita punya jubah biru dan juga ada jubah merah. Dan di bawah salah satunya ada Evgen. Aku punya ide jenius. Bagaimana kalau kalian memberi petunjuk padaku sekarang juga? Jika harus memukul jubah biru, berikan suka. Dan jika harus memukul jubah merah, berlanggananlah ke saluran ini. Aku akan melihat statistiknya sekarang juga dan mengambil keputusan yang tepat. Tapi tolong, jangan membohongiku. Kalau tidak, Evgen akan terluka. Nah, suka dan langganan mulai masuk. Jadi, teman-teman, aku mengerti kalian harus memukul yang merah. Nah, 1, 2, 3.
Slenderman, ini kamu. Aku menyelamatkanmu. Kamu harus segera dibebaskan. Terima kasih. Aku tidak percaya. Kamu menemukan temanmu. Aku yakin kamu tidak akan berhasil. Aku tidak bisa membiarkan kalian pergi begitu saja. Aku akan menghabisi kalian di sini juga. Tunggu. Aku kan punya ponselmu. Bagaimana menurutmu tentang ini? Tidak. Nah, ayo. Kuat sekali dia merantainya. Aku menyelamatkanmu. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih banyak juga kepada kalian. Karena aku menghancurkan ponselnya, aku memusnahkan Granny, jadi kita bisa kembali dan menelpon monster berikutnya. Ayo pergi. Dengar, aku berpikir, mari kita jangan menelepon siapapun lagi. Aku baru saja dirantai, dan selanjutnya bisa lebih buruk. Kenapa kamu? Apa penonton menyelamatkanmu tanpa alasan? Mereka juga tertarik menelpon monster-monster ini. Apalagi kali ini, kurasa semuanya akan baik-baik saja. Jadi, kumpulkan keberanianmu. Omong-omong, teman-teman, untuk saat ini, kita belum bisa menelpon monster rahasia. Kita perlu mengumpulkan 10.000 suka lagi, tapi kalian memberikan banyak sekali. Jadi aku yakin, sebelum video berakhir, kalian pasti sempat. Jangan lupakan itu. Nah, kalau untuk menelepon, aku usul Slenderman. Sejujurnya, monster ini yang paling aku suka. Dia sangat misterius. Mari kita telepon dia. Lihat, ada tengkorak menakutkan di sini. Pasti ini pertanda buruk. Tapi, tidakkah menurutmu ini mirip tempat pensil atau pulpen? Aku sepertinya paham. Aku pernah melihat benda ini di internet. Ini peluit kematian. Ayo kita tiup. Jangan lakukan itu. Itu akan berakibat buruk. Sudahlah, semua akan baik-baik saja. Nah, siap? Sepertinya benda ini memancing Slenderman. Kuharap kita lolos sekarang dan dia tidak datang ke studio kita. Baiklah, mari kita telepon dia. Kalian lihat saja, casing ponsel ini seperti apa. Lihat, itu Slenderman. Dia menghilang. Kalian lihat itu, teman-teman. Casing yang ajaib sekali rupanya. Atau mungkin ini pertanda bahwa kita tidak perlu meneleponnya. Tapi menurutku, kita harus meneleponnya. Halo, Slenderman. Kalian salah besar telah meneleponku. Kan sudah kubilang. Tenang saja, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa pada kita lewat telepon. Slenderman yang asli. Aku telah menyembunyikan 8 catatan di studiomu, dan kalian harus menemukannya. Kalau begitu itu mudah sekali. Ya, aku bahkan sudah melihat satu di sana. Tapi kalian akan mencarinya dalam kegelapan total. Untung saja aku membawa senter. Bagaimana kamu bisa terpikir? Aku membawanya untuk jaga-jaga, karena kita menelepon monster jam 3 pagi. Ide yang bagus sekali. Nah, ayo cari catatannya. Kalau tidak, Slenderman akan kembali dan membunuh kita. Aku usul kita berpencar. Dengan begitu, kita akan menemukan catatannya jauh lebih cepat. Baiklah, aku pergi ke sana. Nah, Ini catatan yang tadi sudah kulihat. Tulisannya, tidak bisa lari. asalkan Slenderman tidak muncul sekarang. Lihat, catatan pertama. Kita ambil dan cari yang berikutnya. Lihat, di dekat papan pelanggan kita, ada satu lagi. Nah, sudah ada 2. Satu catatan lagi. Tenang, ini aku Andre. Kenapa kamu berteriak padaku seperti anak perempuan? Aku tidak menyangka. Tunggu. Dia menghilang. Tapi kenapa kamu berteriak seperti anak perempuan? Aku juga tidak menyangka. Baiklah, ayo cari catatannya. Nah, hati-hati. Lihat, ada catatan lagi. Ambil saja. Nah, tunggu. Coba tunjukkan catatan ini. Teman-teman,
Di sini tertulis, jangan telepon monster rahasia. Sepertinya Slenderman mencoba memperingatkan kita tentang sesuatu. Bayangkan saja, monster jahat mencoba melindungi kita dari monster yang mungkin jauh lebih jahat. Kuharap kita tidak akan meneleponnya. Berikan suka dan kita pasti akan meneleponnya. Kamu dengar itu? Apa itu? Apa yang terjadi? Di mana Andre? Slenderman menculiknya. Yang tersisa darinya hanya senter dan kertas-kertas ini. Nah, sekarang aku punya 5 catatan. Kurang 3 lagi. Harus lanjut mencari. Tapi aku sangat takut. 1 catatan lagi. Kita ambil. Hop. Nah, kita lihat lagi. Ini ada catatan lagi. Letaknya tepat di atas meja kita. Tinggal mencari 1 lagi. Teman-teman, aku ditangkap oleh Slenderman. Aku butuh bantuan kalian untuk menyelamatkan diri dan menyelamatkan Andre. Cepat tulis di komentar. Mungkin kalian melihat catatan terakhir di suatu tempat. Tulis yang aktif, karena tenagaku mulai habis. Aku melihatnya. Teman-teman menulis komentar pertama. Nah, catatannya ada di belakangmu di balon-balon. Itu benar. Slenderman, dengar, kami sudah menemukan semua catatan. Lepaskan. Teman-teman, aku kembali. Yin. Andre, aku sangat senang melihatmu. Tadi ada kejadian luar biasa. Kami mengumpulkan 8 catatan bersama teman-teman, dan Slenderman melepaskanmu. Teman-teman, terima kasih banyak. Berkat dukungan kalian, aku bisa kembali ke sini. Kalau tidak, mungkin aku sudah tewas. Itu sangat berbahaya, tapi juga sangat keren. Kamu bahkan menyukainya. Bukan hanya aku, tapi juga penonton setia kita. Lihat saja berapa banyak suka yang mereka berikan. Tinggal 5.000 lagi, dan kita akan menelepon monster rahasia. Nah, sementara itu, mari kita pilih... Elber! Mari kita telepon Elber. Teman-teman, lihat! Elber bahkan punya ponsel yang istimewa, penuh dengan sirkuit mikro. Nah, mari kita segera meneleponnya. Halo manusia berkulit. Halo, Elber. Kami ingin bertanya kepadamu tentang monster rahasia. Kalian sudah meneleponnya? Belum. Teman-teman belum mengumpulkan cukup suka. Baguslah, kalau tidak semuanya akan menjadi sangat buruk. Bisakah kamu memberitahu kami siapa monster rahasia itu? Akan kuberitahu jika kalian lulus ujianku. Aku sudah menunggu kalian di studio. Nah, cepat, ayo pergi. Berhenti. Kalian akan mulai dari sana. Kalian harus bermain game lampu merah, lampu hijau denganku. Saat aku tidak melihat, kalian boleh berjalan. Tapi saat aku berbalik, tidak boleh bergerak. Siapapun yang ketahuan bergerak akan gugur. Kalian harus menekan tombol di dekatku, maka permainan akan berhenti. Aku tahu game ini. Yang paling penting di sini adalah harus sangat fokus. Kami siap, Elber. Bersedia, siap, mulai. Ada gerakan. Andre, kamu pasti bisa. Kamu harus menang. Hati-hati ya. Aku bisa menatapmu seperti ini selamanya sampai kamu bergerak. Tapi ini tidak adil.
Tapi setidaknya kalian tidak akan menelepon monster rahasia itu. Teman-teman, aku tidak bisa membantu Andre, tapi kalian bisa. Kita harus mengalihkan perhatian Elber. Kalian harus subscribe ke channel ini. Nanti akan muncul tombol lonceng. Klik lonceng itu supaya suaranya mengalihkan perhatian Elber. Apa itu? Ya teman-teman, kita berhasil. Terima kasih banyak. Tapi ini tidak adil. Memangnya kamu sendiri mainnya adil? Ya, ayo, beritahu kami siapa monster rahasia itu. Kamu sudah janji. Baiklah, monster rahasia itu adalah itu. Dia apa? Kehabisan baterai ya? Baiklah, Evgen. Sekarang aku akan membantumu. Ayo, Evgen. Aku bantu melepaskan lilitannya. Monster rahasia macam apa itu sampai ditakuti oleh semua monster lainnya? Granny memberi petunjuk lewat mainan tikus kalau monster ini suka tikus. Slenderman bahkan meninggalkan catatan agar kita tidak menelpon monster rahasia itu. Sepertinya dia sangat takut padanya. Dan Elber saking takutnya sepertinya sampai kehabisan baterai. Monster macam apa sebenarnya dia? Aku tentu saja sangat takut dan tidak mau. Tapi mari kita telepon Siren Head. Mungkin dia tahu sesuatu. Ayo, mari kita lakukan. Sebelum menelpon Siren Head, coba kalian lihat berapa banyak like yang tersisa di ponsel rahasia ini. Tinggal 1000 lagi. Jika kamu lupa memberikan like, lakukan sekarang juga. Dan kita akan tahu siapa monster rahasia ini. Sementara itu, mari kita tanyakan pada Siren Head. Teman-teman, lihat ini. Apa ini mikrofon karaoke? Untuk apa kita membutuhkannya? Mari kita coba menyanyi dengannya. 1. Aku hampir tuli. Singkirkan itu. Gendang telingaku hampir pecah. Keras sekali suaranya. Lebih baik kita singkirkan jauh-jauh. Mari kita tanyakan saja pada Siren Head untuk apa ini. Omong-omong teman-teman, perhatikan casing ponselnya. Ada gambar Siren Head di mana-mana. Ayo, kita harus segera menelponnya. Halo Siren Head. Halo. Bisa tolong bicaranya agak pelan? Kami menemukan mikrofon di dalam kotak ini dan tidak tahu untuk apa. Bisa beritahu kami? Datanglah ke bagian studio yang lain, kalian akan mengerti. Ayo, kita ke sana. Apa ini? Oh, di mana Siren Head? Apa ini? Apa ini gempa bumi? Sepertinya dia datang. Siapa? Siren Head. Cobalah berteriak lebih keras dariku, maka aku tidak akan meratakan tempat ini dengan tanah. Baiklah, tapi kamu duluan ya. Ya, Luar biasa. Teman-teman, coba lihat. Siren Head hampir memenuhi seluruh indikatornya. Keras sekali suaranya. Kuat sekali. Kita harus berusaha sangat keras. Kamu siap? Ayo, hitungan 1, 2, 3. 1, 2, 3. ya! Kurang dari setengah. Hahaha. Kalian punya 3 kesempatan. Yang pertama sudah kalian gunakan. Tak, kita harus benar-benar berusaha keras sekarang. Karena aku tidak mau kalah darinya. Dan jika kita kalah, kita akan langsung dihancurkan. Ayo, kita coba berteriak lebih keras lagi. Siap? 1, 2, 3. Ya! Setengah. Suaraku hampir habis sekarang. Teman-teman, aku tidak tahu harus berbuat apa. Kita tidak boleh kalah. Bagaimana kalau para penonton berteriak bersama kita? Ayo, teman-teman, kami butuh bantuan kalian. Tapi tolong beritahu orang tua kalian dulu kalau kalian akan berteriak. Maksudnya membantu kami, supaya mereka tidak kaget. Mari kita mulai berteriak bersama pada hitungan 1, 2, 3. Dengan begitu kita pasti bisa mengalahkan Siren Head. Kalian siap? 1, 2, 3. Ya! Ya! Ya, kita menang! Hore! Teman-teman, terima kasih banyak. Kita berhasil melakukannya. Nah, rasakan itu. Tidak mungkin.
Kalian berteriak lebih keras dari Siren Head sendiri, yaitu aku. Baiklah, aku pergi. Sepertinya dia pergi. Kita beruntung sekali. Ya, Teman-teman, terima kasih banyak. Nah, kita masih punya satu ponsel terakhir dari monster rahasia. Mari kita lihat berapa banyak like yang tersisa di sana. Ayo cepat! Teman-teman, tinggal satu like lagi dan rantai ajaib ini akan lenyap. Coba lihat, mungkin kamulah yang lupa memberikan like. Lakukan sekarang juga. Teman-teman, ini kan Cartoon Cat. pantas saja semua orang takut padanya. Dia bisa sekecil ini dan juga bisa menjadi sangat besar. Ini adalah salah satu monster paling berbahaya. Dan sekarang juga, kita akan meneleponnya. Teman-teman, lihat. Selain ponsel, di sini juga ada benda seperti ini. Kelihatannya seperti lightsaber. Ya, omong-omong, di sini ada semacam tombol. Mari kita tekan. Tapi hati-hati ya. Nah, Ini kan laser pointer yang sangat kuat. menarik. Untuk apa ini di sini? Mari kita telepon Cartoon Cat dan cari tahu semuanya. Kita ambil ponselnya dan telepon dia. Kalian akan menyesal karena telah meneleponku. Ow! Cartoon Cat menghancurkan studio kita. Kita harus segera melakukan sesuatu tentang ini. Aku masih punya mainan tikus dari Granny. Itu ide yang sangat bagus. Karena kucing sangat suka tikus. Aku lempar ya. Tidak berhasil. Kita harus memikirkan cara lain. Aku punya ide. Aku kan masih punya bola benang dari Granny. Pus, pus, pus. Bagaimana dengan yang ini? Masih belum berhasil juga. Kita butuh sesuatu yang pasti berhasil. Nah, kita kan punya laser pointer yang kuat. Sepertinya kucing tidak akan bisa mengabaikannya. Mari kita coba. Nah. Lihat, dia terpancing. Bagus, aku bisa mengendalikan Cartoon Cat. Sini, cepat bawa kandangnya. Oke. Coba pancing dia ke sini. Ayo kita mundur ke jarak yang aman. Dia terlalu dekat. Teman-teman, berhasil. Kita berhasil menangkap Cartoon Cat yang asli. Tapi kenapa dia berubah menjadi boneka mewah? Mari kita periksa sekarang. Jangan. Itu bisa jadi jebakan. Sejujurnya, aku tidak terpikir ke sana. Baiklah teman-teman, kita biarkan saja Cartoon Cat di dalam kandang. Begitu akan lebih aman. Sementara itu, silakan tonton video yang muncul di layar kalian ini. Videonya sangat menarik. Di sana aku dan Evgen mempertaruhkan nyawa kami. Dan sekarang, mari kita sembunyikan Cartoon Cat ini jauh-jauh. Begitu akan lebih baik dan aman. Dadah semuanya!